Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Nurhayani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis dari SMP Negeri 1 Rupat Utara. Akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 diantaranya, yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang diskusi, yaitu mendiskusikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Keempat, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang kelima, demonstrasi kontekstual, di mana peserta CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang keenam, elaborasi pemahaman, dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Yang ketujuh adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah sistem among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, pendidikan berpihak pada murid. Keempat, budi pekerti yang luhur. Kelima, bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Keenam, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Guru hanya mentransfer materi saja. Yang kedua, siswa diperlakukan dengan cara yang sama. Ketiga, ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Keempat, ketuntasan belajar siswa dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang kelima, sering merasa gagal jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Kemudian setelah saya belajar mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan juga merefleksi diri saya, maka hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah: pertama, murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih banyak melibatkan siswa atau student center. Yang kedua, siswa diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Keempat, pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan secara menyeluruh meliputi cipta, parasa, dan karsa. Kelima, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun siswa. Selanjutnya,
hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Kedua, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajarannya atau student center dengan merancang pembelajaran yang bervariatif dan juga menyenangkan, yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang beragam dan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek afektif dan juga psikomotorik, sosial, dan budaya siswa. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak menuntut. Dan yang terakhir, guru berusaha selalu menjadi teladan bagi siswa. Dengan adanya pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, harapannya guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan juga sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak.